Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Yusuf Taufikur Rahman, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Glagah, Banyuwangi, dan mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Pada hari ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran secara luring pada siswa kelas 11 dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah dan dengan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Berikut video yang saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Terus semangat ya? Cuaca panas ya, tetap harus semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita biasakan berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin mengecek kehadirannya dulu. Apakah hadir semua hari ini? Tidak? Oke, coba. Gibran Kira Mauladi hadir, Pak. Julia Aurelia Putri hadir. Keisa Mariatul, anak sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, jadi Bapak ingin kita briefing biar tidak ngantuk ya, karena siang hari biasanya kan waktu-waktu enaknya untuk tidur. Oke, coba silakan semuanya berdiri dulu. Briefing kali ini Bapak punya hadiah. Siapa yang fokus nanti akan mendapatkan hadiah. Kata kuncinya silakan dengarkan saya semuanya. Ketika saya bilang botak, dua tangan berada di kepala. Ketika saya bilang batuk, dua tangan berada di mulut. Ketika saya bilang batik, berarti bajunya ditarik. Ketika saya bilang tangkap, itu rezeki kalian sudah. Oke, tapi tetap harus fokus ya. Oke, fokus ya. Kita mulai. Buta, batuk, batik, batuk, botak, batuk, batik, botak. Ayo fokus. Batuk, batik, tangkap.
dimulai, Bapak ingin semua HP silahkan ditaruh di sakunya terlebih dahulu. Buku tulisnya silahkan dibuka, pulpennya disiapkan. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kalian tadarus dulu ya. Kita membaca Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yuk kita bacakan dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'i. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak, adakah yang masih ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Musibah dan ujian sama-sama diberikan kepada umat manusia. Sama-sama diberikan kepada manusia. Cuma yang membedakan adalah musibah itu sebagai teguran bagi hambanya yang tidak mau beriman. Sedangkan ujian adalah ditujukan kepada hambanya yang beriman dengan tujuan untuk menaikkan derajat. Maka yang ini adalah tentang Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu tentang khutbah. Jadi ditujukan kepada orang yang beriman. Khutbah biasanya identik dengan orang Islam, biasanya identik dengan kaum muslimin ketika hari apa biasanya? Hari Jumat. Tempatnya di mana biasanya? Masjid. Oke, lanjut. Nah, oke, kalian lihat gambar di atas? Sudah ingat ya? Sudah ingat ya? Kira-kira peristiwa apa yang ada di gambar tersebut? Itu peristiwa peraturan Jumat saat khotib menyampaikan khutbah. Nah, betul. Oke, lanjut. Sekarang saya ingin tanya ke kalian, karena materi hari ini tentang khutbah. Nah, coba adakah yang bisa menjawab apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata khutbah? Ya. Saya teringat ketika sholat Jumat waktu khotib berbicara saat khutbah. Pertanyaan kedua, apa perbedaan khutbah dengan ceramah? Jawab. Ya. Gimana? Kalau khutbah itu biasanya dimasuki saat ada nada. Nah, sedangkan ceramah bisa di mana saja, bisa di sekolah atau masjid. Berarti kalau ceramah bebas ya tempatnya ya? Ada di manapun, di luar masjid boleh? Boleh kalau ceramah. Tapi kalau khutbah biasanya ada syarat dan rukun tertentu, ada aturannya tertentu. Betul. Yang ketiga, mengapa khutbah memiliki aturan khusus? Ada yang bisa? Ya, gimana? Karena khutbah termasuk bagian dari ibadah Jumat, jadi harus mengikuti aturan agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah. Jadi khutbah itu beda dengan ceramah. Kalau khutbah itu harus memiliki aturan khusus, harus sesuai syarat dan rukunnya khutbah. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah bebas. Tema hari ini apa? Contoh perihal Maulid Nabi. Maka isi ceramahnya bebas, tidak harus. Tapi kalau khutbah harus sesuai syarat dan rukunnya. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka khutbahnya tidak. Nah, sebelum pembelajaran atau materi hari ini kita mulai, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian khutbah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dalil tentang khutbah. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami macam-macam khutbah, mampu memahami ketentuan sholat Jumat dan hadis. Yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks khutbah. Oke.
lanjut. Nah, khutbah. Kita lihat di sebuah masjid ada jamaahnya. Jamaahnya biasanya kalau dalam khutbah itu, kalau golongan Syafi'iyah itu minimal ada 40 orang. Oke, lanjut. Nah, pengertian khutbah. Oke, kita lihat. Yang pertama khutbah. Nah, ini teks Arabnya. Khutbatan. Kemudian mukhotobatan, yang artinya pembicaraan. Bisa juga diartikan al-khutbu, yang artinya perkara besar yang dibincangkan atau memberi peringatan pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian khutbah adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Tahu ya bedanya ya? Kalau khutbah itu adalah proses penyampaian pesannya kepada masyarakat, kepada jamaah. Kalau yang menyampaikan khutbah namanya khotib. Nah, tahu bedanya ya? Ya, tahu. Oke, lanjut. Nah, kemudian dasar hukum tentang sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba bacakan artinya. Citra. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat setelah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah dua diri. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Hadis tentang sholat Jumat, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena malas-malasan, niscaya Allah akan menutup hati orang. Lanjut. Macam-macam jubah. Nah, oke, kita lihat. Ada 3. Yang pertama, sebelum sholat. Misalnya yang biasanya dilakukan pada saat khutbah Jumat. Kan khutbah, kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, kemudian sholat Jumat. Nah, yang kedua, sesudah sholat. Misalnya saat sholat Idul Ain atau Idul Fitri dan Idul Adha. 2 Id. Idul Ain itu artinya 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat khusus, sholat gerhana bulan, dan sholat khusus gerhana matahari. Sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat meminta sangat sering panas. Nah, biasanya ketika panas, ada hujan, kekeringan, biasanya diadakan sholat istisqa, meminta hujan. Dan khutbah saat wukuf di padang Arafah dan sebelah hujan. Yang ketiga, tidak berkaitan dengan sholat, misalnya yang biasanya dilakukan pada saat khutbah nikah. Dalam pernikahan, sebelum prosesi saya nikahkan, itu ada khutbah nikah itu. Di antara berbagai jenis khutbah, ada hal yang terpenting untuk diketahui, yakni khutbah Jumat. Sebab khutbah Jumat merupakan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Kewajiban sholat Jumat, diwajibkan sholat Jumat bagi siapa? Muslim. Apakah non-muslim wajib? Tidak. Bagi muslim berarti wajib sholat Jumat. Nah, yang berakal, orang gila apakah wajib? Tidak. Balik, apa itu balik? Kalau yang laki-laki kita dari biasanya dengan itu ya. Kalau perempuan biasanya dengan bisa ya. Ya. Kemudian yang laki-laki, ini wajib khutbah bagi laki-laki. Mukim, apa itu mukim? Mukim itu menetap. Contoh, rumah saya di Bangkungan, maka abdulnya adalah Jumatan saya di Bangkungan. Rumah saya di Bangkungan, bolehkah saya Jumatan di Penataban? Kurang abdul. Karena apa? Kalian tetapnya di Bangkungan, kecuali jika masjid bangunannya
tidak cukup misalnya. Waduh, kurang Pak, yang cukup Pak. Boleh cuma dari tempat lah. Nah, kemudian sehat. Sehat jasmani dan rohani. Merdeka. Maksudnya apa merdeka? Nah, merdeka ini maksudnya tidak dalam perbudakan. Tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama sakit. Kita lihat sakitnya. Ya, jika memang tidak bisa menghadiri sholat Jumat maka dijalankan. Bisa diganti dengan sholat zuhur. Musafir. Apa itu musafir? Sedang perjalanan jauh. Kemudian anak-anak, tidak wajib kalau belum balik. Tapi apakah boleh anak-anak diajak ke masjid untuk sholat Jumat? Boleh. Untuk apa? Sebagai pembelajaran bagi anak tersebut. Yang terakhir adalah keluarga wajib sholat Jumat. Makanya yang kita lihat di masjid-masjid tidak pernah melihat orang perempuan bersolat Jumat. Berarti harus sholat apa? Lanjut. Nah, syarat sah sholat Jumat yang pertama dilaksanakan dalam pemukiman, yang kedua dilaksanakan di waktu zuhur. Kemudian minimal 40 orang yang wajib sholat Jumat. Ini 40 orang laki-laki. Terus diawali 2 khutbah. Nah, dalam khutbah itu ada khutbah pertama sama ada. Seperti apa itu Pak? Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, ini pembagiannya. Rukun khutbah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Hamdalah itu terdiri dari khutbah pertama dan kedua. Syahadat dan sholat Nabi khutbah 1 dan 2. Wasiat apa? Khutbah pertama. Baca 1 atau beberapa ayat Al-Quran. Diwajibkan di khutbah pertama atau kedua. Dan kedua, doa terakhir yang harus ada doanya di khutbah. Lanjutannya penutup khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ini penutup khutbah pertama. Yang kedua, penutup khutbah kedua, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Nah, ini doa untuk kaum muslimin. Biasanya di doa ada di saat khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Langsung boleh disingkat atau kita beri doa lain. Allahumma dfa'an bala wal bala. Nah ini sama langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keutamaan datang lebih awal. Siapa saja yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama seakan-akan berkorban dengan seekor unta, ini pahalanya. Siapa saja yang berangkat pada jam kedua, jamaah kedua datang, seakan-akan berkorban dengan seekor sapi. Terus sekarang tugasnya adalah kita bagi kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tujuannya apa? Yang pertama, kita bagi kelompok dulu ya. Kemudian diskusi dengan kelompoknya, membuat teks khutbah dengan susunan rukun khutbahnya, kemudian mempraktikkan ke depan. Nah, ada yang praktek nanti menjadi seorang khotib. Oke. Nah, oke. Ini pokok bahasanya, rukun-rukun yang harus dilengkapi dalam membuat khutbah. Dan ini temanya. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Ayo, kita bagi kelompok dulu. Silakan 1, 2, 3, 4 ke sini. Bagian kelompok. Gibran ke sini. Silakan duduk menghadap ke sini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ayo mengelompok ke sini. Siapa perempuan nanti belajar
untuk mendidik calon anaknya nanti. Ya, oke. Nah, 1, 2, 3, 4, bagian sini. Silakan rapat berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, kumpul di sebelah sini. Oke. Yuk. Silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan semuanya. Sudah diskusi kelompoknya sudah. Nah, siapa yang siap ingin maju terlebih dahulu? Ya. Oke, silakan nomor merah. Nah, silakan. Oke, nah, sudah bisa semuanya ya? Ada intinya adalah rukun khutbah ke-6 ini harus lengkap. Dalam khutbah, jika salah satu dari ke-6 ini tidak ada, maka hukumnya tidak sah. Oke, akan saya contohkan. Contohnya yang pertama, membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan membaca shalawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wasiat taqwa. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Membaca Al-Quran. Waqala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Atau tambah ayat lain boleh. Waqala ta'ala fi kitabil karim. Ayat yang terserah sesuai tema khutbah yang akan disampaikan pada hari itu. Terakhir berdoa pada khutbah kedua. Biasanya ada doa nih. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ditambahin boleh. Allahumma rfa'anna al-bala wal bala. Doa tolak bala boleh. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Selesai. Oke, sudah selesai ya? Kira-kira sudah paham tentang materi hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, insya Allah pertemuan depan yang kita bahas adalah tentang ceramah. Kalau tadi udah, pertemuan depan yang kita bahas adalah ceramah. Apa bedanya khutbah dan ceramah? Kita tunggu pertemuan yang akan datang. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan dapat kita praktekkan nanti ketika kita di masa Mari kita berdoa sama-sama. Mas Sidran,
Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.